ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam rahayu, rahayu, rahayu. Baik sahabat Joy, kita malam hari ini OS3 obrolan santai seputar spiritual, yaitu tentang hasil eksplor kita tadi siang yang berada di Masjid Agung Demak. Tentunya saya Dodi tidak sendirian, saya bersama juga Kang Dominik dan juga adik saya Michelle. Sangat ramai sekali ya guys, tentunya padahal hari ini hari Minggu. Biasanya itu hari Jumat itu para wisatawan itu sangat ramai sekali. Oke, yuk. Nah, kalau masalah kaitannya dengan Masjid Agung Demak, tentunya tidak asing lagi. Kita sekarang berada di kotanya para wali. Mungkin misal bisa menjelaskan. Jadi kerajaan Demak itu merupakan kerajaan yang pertama dan tertua di Pulau Jawa. Nah, tadi juga sempat di sana itu sempat Om Dominik sama Om Dodi ngeliat makam-makamnya di sana, cuman saya nggak ikut pas di makamnya. Kalau dari sejarahnya sendiri kan Dominik seperti apa? Ya mungkin saya menambahkan dari adik kita misal ya. Memang tadi yang masuk ke makamnya kebetulan saya sama Kang Dodi. Setelah Kang Dodi melakukan sembahyang dulu kan tadi. Ya benar ya. Sholat dulu tadi di sana, terus kita masuk ke makamnya. Nah sebenarnya di sana tuh juga ada ada kayak semacam perpustakaan tadi ya, perpustakaan dan juga museumnya. Cuman kita karena waktunya terbatas kita tidak sempat ke sana, kita hanya berkunjung ke makamnya. Ya sama ke Masjid Agungnya Nah, ya. Dan juga di Masjid Agung itu sahabat Joy itu masih ada saka Jawa itu, saka yang terbuat dari tetel ya Kang ya. Salah satunya. Salah satunya. Dan di situ juga itu ada 4 kalau nggak salah tadi gitu. Ada dari Sunan Gunung Jati, terus Sunan Bonang, Sunan Ampel dan juga Sunan Kalijogo sendiri. Ya. Jadi saya akan menambahkan soal sejarahnya ya Kang, melanjutkan Ya. tadi dan yang dijelaskan adik kita misal tadi bahwa Kesultanan Demak ini adalah kerajaan Islam di Indonesia. Berdirinya ini sekitar akhir abad 15. Jadi memang ini masih Kang, masih kerajaan Majapahit ini masih berdiri saat itu. Ya. Dan kebetulan memang pendiri dari kerajaan Demak ini atau Kesultanan Demak ini adalah Raden Patah. Itu sultan pertama di kerajaan Demak, anak dari Raja Brawijaya kelima yang menikah dengan seorang putri dari Cina yang memeluk agama Islam, yaitu yang bernama Xiu Banji. Nah ini lahirlah Raden Patah. Dalam penyebaran agama Islam ini selalu terjadi perperangan dan itu mengakibatkan beberapa raja di Kesultanan Demak ini gugur dan wafat. Akhirnya diganti oleh penerus-penerusnya yang notabene bukan dari keturunan asli tapi dari anak menantu seperti itu. Nah, salah satunya Pati Yunus itu merupakan menantu dari Raden Patah sendiri. Jadi masa pemerintahannya Pati Yunus itu tahun 1518 sampai 1521. Dan si Pati Yunus ini juga punya sebutan namanya Pangeran Sabrang Lor karena dia berani menyeberangi laut dari Laut Jawa ke Malaka buat ngelawan Portugis. Tuh. Dan inilah yang mengakibatkan Pati Yunus itu terbunuh. Dia akhirnya meninggalnya ini di Malaka sana kan, bukan di sini, karena dia memang mempertahankan daerah jajannya. Karena memang saat itu berkembang pesat dan hampir menguasai seluruh Jawa dan yang lainnya, termasuk Malaka. Nah lalu ini akan berganti lagi ke raja berikutnya, yaitu Sultan Trenggono. Nah di saat Sultan Trenggono inilah masa kejayaan Kesultanan Demak ini berkembang pesat, ya, kejayaan berkembang pesat. Itu sekitar tahun berapa kan? Tahun 1521 sampai 1546. Nah itu setelah Bapak Pati Yunus. Karena Pati Yunus ini sendiri juga tidak memiliki keturunan. Kalau dari Masjid Agungnya sendiri kan, dulunya itu digunakan apa saja? Untuk Masjid Agungnya itu sendiri, karena dulu tuh
syiar agama Islam tuh besar-besaran. Jadi pusat perkembangan agama Islam tuh pesat banget di sini. Jadi di sini juga untuk istilahnya nimbo kawruh atau nimbo ilmu di sini, tidak hanya untuk syariatnya saja, tapi juga untuk pengetahuan-pengetahuan yang lain. Karena di sini juga di backup oleh para wali songo itu. Termasuk yang Kang Dodi jelaskan tadi, di situ ada 4 saka itu, ya, benar, yang dari para wali itu. Nah itu memang banyak pendukung dari Sultan Raden Patah. Raden Patah ini banyak pendukungnya. Jadi bisa dibilang meskipun Raden Patah ini berdarah Cina, dia juga ikut berperan besar, berperan andil dalam penyebaran agama Islam di Nusantara ini, gitu Kang. Nah ini perlu kita ketahui bahwa penyebaran agama Islam ini ternyata keturunan Brawijaya V, dan dia juga berdarah Cina. Nah, ini yang perlu kita pahami ya. Kadang banyak orang yang tidak paham soal itu. Nah, gitu kan. Jadi tidak bisa kita pungkiri kalau kita ini juga masih ada hubungannya sekali, sangat erat sekali sama orang Cina ya Kang. Nah, dari etnis Tionghoa itu sebenarnya kita tuh masih bersaudara. Cuman pada saat itu waktu VOC masuk ke Indonesia itu terjadi politik adu domba. Jadi sekitar tahun 1740 itu terjadi geger pecinan. Nah inilah yang membuat bangsa etnis Tionghoa ini terpecah belah dengan etnis Jawa. Jadi ada kayak bentrokan atau benturan. Sampai sekarang pun ini masih tradisi ini mungkin masih melekat ya, bahwa orang Cina ini kayak ada ini ya, ada sekat itu, kayak ada permusuhan. Ini gara-gara itu sebenarnya. Jadi politik adu domba dari VOC ini yang membentuk supaya banyak rakyat Cina ini dibunuh pada saat itu. Terutama di Jakarta itu banyak mayat-mayat itu dibuang ke sungai. Sampai terjadilah yang di situ namanya Muara Angke, itu dulunya kan juga sungai, karena di situ banyak bangkai dinamakan Muara Angke. Iya. Terus tadi kan saya nggak sempat ikut di dalam makamnya. Terus Om Dominik sama Om Dodi di dalam makam itu dapat apa aja? Maksudnya kayak ini ya, di situ di dalamnya ada apa aja gitu ya? Apa Kang Dodi yang tadi Kang Dodi ini? Yang jelas itu ada makam-makam para raja-raja ya Kang ya. Seperti Sultan Raden Patah dan juga Sultan Trenggono ya Kang. Waktu Patah Yunus juga ada ya Kang ya di sana. Ada kayaknya tadi ada. Jadi saya tadi di sana melihat sesuatu, yaitu gentong kong peninggalan dari dinasti Ming ya. Itu masih hadiah dari Putri Campa ya. Iya betul. Hadiah dari Putri Campa itu sekitar abad ke-15. Jadi itu memang semacam ini ya. Kalau dulu tuh tembikar tuh kan memang berharga banget ya. Kayak semacam keramik tuh, dan ini bisa menjadi hadiah yang istimewa untuk raja-raja zaman dulu. Nah kebetulan yang kita lihat tadi ini diisi air kan ya. Diisi air, dan air ini diyakini bisa membawa berkah nih. Makanya tadi saya sempat minum dan Kang Dodi ambil airnya. Dan nanti saya juga minta nih, karena Kang Dodi tadi ambil satu botol besar itu, nanti saya juga minta, karena saya tidak sempat minta karena saya yang megang kamera ya saat itu. Baik sahabat saya, ini adalah air dari gentong kong. Jadi dia Putri Campa. Saya tadi bisa minum. Dan juga tadi ada makam siapa saja yang ada di sana? Di sana tadi saya sempat merekam ada Sultan Benowo. Cuman ini saya masih bingung ya, Pangeran Benowo yang mana nih, atau yang Pajang atau yang mana? Ini kurang paham juga ya. Di sana juga kita menemukan makam dari Kiai Hasan Basari. Lalu ada makamnya yang terkenal banget itu Syekh Maghribi. Itu juga ternyata ada di sana. Cuman untuk ceritanya nanti mungkin kita ceritakan di sesi yang berbeda Kang ya. Biar ceritanya nanti nggak terlalu panjang, kita fokus ke Masjid Agung Demaknya ini ya. Terus tadi gini tadi saya waktu sama Kang Dominik di dalam tuh juga itu banyak para pengunjung para peziarah yang kesana dan melantunkan doa-doa. Itu sangat membawa auranya, itu sangat damai sekali, itu tenang. Selamatan juga di sana ada kayak tadi. Banyak banget, meskipun ini suasananya lagi pandemi, tapi euforia kebersamaannya, ini semangat untuk ini ya, semangat berdoanya tuh besar banget. Jadi gini kayak masing-masing loh, jadi berkelompok-kelompok gitu loh. Jadi ada yang
Ya nggak sama, tapi di pelataran depan samping ini ya. Suasananya itu sangat, waduh. Jadi kesakralannya ini kita mendapatkan di situ ketika masuk di makamnya itu sakral banget. Dan yang saya lihat kan makamnya Raden Patah ini ternyata tidak di dalam rumah atau cungkup ya istilahnya. Enggak, dia itu justru di luar. Nah ini saya melihat, nah justru Raden Patah ini pengen menunjukkan kesederhanaan dia, meskipun dia seorang sultan, seorang raja, tapi dia tuh menunjukkan bahwa dia tuh kalau sudah meninggal tuh ya inilah saya tuh sederhana, enggak yang seperti raja-raja biasanya ditaruh di tempat khusus, di cukup khusus bagus itu enggak, dia justru di luar. Adik kita misal mungkin waktu di luar bisa menggambarkan suasananya di sana, energinya mungkin dari auranya tuh kan banyak orang doa nih, mungkin bisa melihat energinya dari luar atau gimana? Biasanya kalau misalnya saya pergi ke tempat yang rohani-rohani gitu, banyak entitas suci-sucinya gitu ya. Cuman tadi karena faktor siang hari kan terang, jadi nggak terlalu kelihatan sih, dan kan juga nggak ngelihat sampai ke dalam gitu. Mungkin kalau sampai ke dalam mungkin bakal dapat energinya. Ya, situ tadi kita ya, kami yang masuk dalam. Dan memang tadi saya sempat melihat ini ada bangunan di Masjid Agungnya itu yang masih kental dengan ini, dengan corak-corak lama, corak-corak tua, terutama di ini di atapnya tuh Kang ya, ada masih kayu-kayunya yang lama banget itu, masih asli itu, jadi belum diganti itu. Yang atasnya tadi loh. Jadi masih asli peninggalan para wali. Iya betul. Tadi kan ceritanya baru sampai dari Sultan Trenggono. Ya. Nah itu lanjutannya gimana tuh Om? Nah gini ya, Sultan Trenggono ini di masa jaya-jayanya juga dia selalu memperluas daerah jajahannya ya, memperluas daerahnya itu sampai daerah Jawa Timur, bahkan sampai Madura. Nah lalu dia juga terbunuh di daerah Jawa Timur juga di sana. Tapi ini konon ceritanya ada beberapa versi ini. Ada dari versi yang dari Portugis itu, catatan orang Portugis itu ada dulu waktu penjajah itu masuk. Itu dia dibunuh seorang anak yang tidak lain adalah anak dari adipati yang ada di Surabaya, yang dulunya juga ini terbunuhnya oleh Sultan Trenggono sendiri. Ini juga dibunuh oleh Sultan Trenggono. Dan ketika dibunuh sebenarnya tidak ada unsur balas dendam, cuman karena waktu itu Sultan Trenggono membentak anak itu, dia mungkin kaget atau semacamnya, dia ditusuklah dengan pisau atau semacam belati itu. Dia membawa itu terus ditusukkanlah ke Sultan Trenggono. Ini versi yang lain mengatakan seperti itu. Kalau dari runtuhnya Kesultanan Demak itu sendiri seperti apa kan gini ceritanya? Setelah kematian dari Sultan Trenggono ini, lalu digantikan anaknya yang bernama Sultan Prawoto. Karena setelah diganti Sultan Prawoto ini banyak terjadi kemunduran, ini terjadi perang saudara. Pengen mendapatkan ini kekuasaan, saling mendapatkan kekuasaan. Pokoknya intinya ini ada perang saudara antara Sultan Prawoto dengan saudaranya yang bernama Arya Penangsang. Lalu diutuslah pasukannya atau orang suruhannya dari Arya Penangsang ini untuk membunuh Sultan Prawoto. Lalu pemerintahnya digeser nih, yang dulunya Demak Bintoro ini berubah jadi Demak Cipang karena pemerintahnya dipindah ke Cipang. Jadi terjadi perang saudara. Salah satu runtuhnya kerajaan Majapahit itu juga perang saudara. Jadi ini kayak mitis gitu. Berarti ini kayak untuk perang saudara ini tujuannya untuk merebut suatu kekuasaan atau gimana ya? Iya benar. Jadi memang mungkin saudaranya ini juga memiliki ini ya, memiliki hak waris. Selalu terjadi itu. Dan setelahnya itu nanti juga masih ada peperangan lagi sampai nanti pindah ke Pajang. Mungkin adik kita misal bisa menjelaskan yang ini. Jadi gugurnya Arya Penangsang itu menandai berakhirnya kerajaan Demak, dan akhirnya digeser pusat pemerintahannya sama Joko Tingkir, diubah ke jadi kerajaan Pajang. Iya betul. Dan memang Joko Tingkir ini ya menyuruh orang suruhannya juga, jadi dia juga menyuruh pasukannya untuk membunuh Arya Penangsang. Sultan Hadijoyo atau Joko Tingkir ini, karena ini adalah anak mantunya dari Sultan Trenggono, dia tidak terima nih saudaraku dibunuh sama Arya Penangsang. Ini kan masih saudaraan. Jadi istrinya Sultan Hadijoyo ini adalah saudara dari Sultan Prawoto.
Nah ini karena membalaskan dendamnya itu, lalu dibunuhlah Arya Penangsang nih. Tapi ini juga orang suruhan ini yang membunuh nih. Jadi di Sultan Hadiwijaya ini menyuruh orang untuk membunuh Arya Penangsang. Setelah gugurnya Arya Penangsang, berakhirlah kerajaan Demak. Lalu kekuasaannya ini digeser ke daerah selatan, yaitu di daerah Pajang. Berakhirlah Kesultanan Demak dan berdirilah Kesultanan Pajang. Ceritanya seperti ini kan. Dan dulu pernah saya singgung ya waktu di Umbul Senjaya itu, di situ saya bercerita bahwa kisah dari si Joko Tingkir ini atau Sultan Hadiwijaya ini seperti apa ini sudah saya gambarkan, dan itu adalah salah satu keturunan dari Kesultanan Demak yang juga keturunan dari Kerajaan Majapahit, anak Raja Brawijaya yang kelima. Kurang lebihnya gitu ya sahabat Jai. Oke sahabat Jai, demikianlah hasil OS3 kita pada malam hari ini dan juga penelusuran tradisinya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman yang ada di sana. Oke, saya tutup dulu, cukup sekian. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam rahayu, rahayu, rahayu.